Halo teman-teman, kembali lagi bersama X1. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman fungsi dari Future Perfect Continuous. Sebelumnya, teman-teman coba lihat ini dulu ya. Ada timeline, ini future, masa depan, terus ada present, sekarang, dan masa lampau atau past. Nah, terus ini kan ada spasi ya teman-teman. Antara past dan present atau present dengan future diisi apa sih itu? Ternyata ini diisi dengan, contohnya antara past dan present berarti diisi apa? Present perfect atau present perfect continuous. Jadi present perfect atau present perfect continuous dia sebagai penghubung antara past dan present, antara masa lalu dengan masa sekarang. Nah terus penghubung antara masa sekarang dengan masa depan atau present dengan future dia apa teman-teman? Berarti future perfect atau future perfect continuous. Jadi future perfect atau future perfect continuous dia adalah sebagai penghubung antara present atau masa sekarang dengan future atau masa depan. Terus kalau past perfect atau past perfect continuous gimana dong? Nah, kalau past perfect atau past perfect continuous dia lebih lampau dari past teman-teman atau simple past ya. Berarti di sini. Nah, ini past perfect atau past perfect continuous. Dia lebih lampau dari past. Nah, jika teman-teman mau menceritakan atau berkata antara dua kejadian di masa lampau, di mana salah satunya lebih lampau, teman-teman bisa menggunakan past perfect atau past perfect continuous. Nah, gimana teman-teman sekarang tahu kan posisi future perfect continuous? Posisinya dia sebagai penghubung antara present dan future. Karena teman-teman sudah tahu posisi future perfect continuous, berikutnya saya akan menjelaskan fungsinya teman-teman. Di sini fungsinya ada dua, ada result dan proses. Kalau result sudah dikerjakan dan masih nyata. Biar lebih mudah, sekarang saya kasih contoh bentuk kalimatnya teman-teman. Menjelang Michael datang, menjelang Michael datang, koma, Dedi, si Dedi nih telah mengerjakan PR-nya. Nah, ini berarti gimana timelinenya? Ini future ya, simple future. Ini Michael datang. Jadi simple future-nya ini Michael datang. Michael datang. Nah terus, berarti gimana waktu mengerjakan PR-nya? Bisa jadi selesai mengerjakan PR-nya pas teman-teman. Pas sebelum Michael datang atau ada jedanya. Nah ini sama aja ya. Sama aja gimana? Sudah dikerjakan. Masih nyata gimana sih maksudnya? Masih nyata maksudnya PR-nya sampai Michael datang, dia mau menekankan bahwa PR-nya telah selesai atau telah dikerjakan. Itu maksudnya result. Sudah dikerjakan dan masih nyata. Nah, terus berikutnya yang proses. Kalau proses sudah dan masih dikerjakan. Nah, ini lebih gampang, teman-teman. Emang gimana sih lebih gampang? Karena kegiatannya masih dilakukan. Contohnya, menjelang akhir koma, Michael, kita samain ya teman-teman, si Michael nih, telah tinggal di Semarang, di Semarang, selama 5 tahun. Nah, menjelang akhir tahun ini ya teman-teman, Michael telah tinggal di Semarang selama 5 tahun. Berarti gimana nih? Berarti misal akhir tahunnya ini 2022. Berarti sejak 2018, ini 2018 ya teman-teman, Michael mulai tinggal di Semarang dan
menjelang akhir tahun 2022, Michael juga masih tinggal. Makanya gimana? Sudah dikerjakan, jadi awal 2018 Michael tinggal di Semarang ya teman-teman. Dan menjelang akhir tahun 2022, Michael masih tinggal. Jadi sampai setelah 2022 dia masih tinggal di Semarang. Makanya sudah dikerjakan dan masih dikerjakan. Saat kita membahas pada akhir tahun 2022, dia masih mengerjakannya. Apa sih yang dikerjakan? Yaitu tinggal di Semarang. Oh begitu ya, sekarang saya mengerti. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan? Result maupun proses. Sekarang coba teman-teman sebut 7 kali ya. Fungsi dari future perfect continuous. Result sudah dikerjakan dan masih nyata, dan proses sudah dan masih dikerjakan. Gimana teman-teman, sudah ingat kan? Iya, sekarang saya sudah ingat. Karena teman-teman sudah ingat, berikutnya saya akan membahas time duration-nya. Apa sih ini time duration? Time duration adalah durasi waktunya ya teman-teman. Jadi kalau result punya durasi waktu apa aja nih? Ada just, baru saja artinya, already, sudah, dan yet. Kalau kalimatnya negatif artinya belum, kalau positif artinya masih. Terus kalau proses, ada for, selama, since, sejak, lately, akhir-akhir ini, recently, baru-baru ini, never, tidak pernah, often, sering, days, ini, dan all, sepanjang. Agar teman-teman lebih mudah, coba dinyanyiin teman-teman. Emang gimana sih cara nyanyiinnya? Coba nyanyiinnya seperti ini. Just, already, yet, for, since, lately, recently, never, often, this, all. Nah, coba teman-teman sebut 7 kali ya. Lalu selain time duration ini teman-teman, untuk future perfect atau future perfect continuous, dia ada time signalnya teman-teman. Time signal khusus ya. Ada apa aja sih? Time signal, penanda atau isyarat waktu. Nah, dia ada by plus waktu ya teman-teman, plus time. Atau ini artinya apa? By plus time artinya menjelang. Menjelang. Terus satunya lagi by atau at the end of plus time. Nah, ini artinya menjelang akhir teman-teman. Menjelang akhir. Emang gimana sih itu? Nah, contohnya seperti ini. By plus time ya teman-teman. Contohnya by tomorrow. Berarti artinya apa? By menjelang, tomorrow besok. Menjelang besok. Terus kalau contoh yang bawah, by atau at, ini sama ya teman-teman. By the end of July. Menjelang akhir Juli. Atau at the end of this year. Menjelang akhir tahun ini. Sama ya. Sekarang, karena teman-teman sudah tahu time signalnya, time duration, maupun fungsinya dari future perfect continuous, sekarang saya mau menekankan teman-teman bahwa sebenarnya future perfect maupun future perfect continuous fungsinya sama. Result sudah dikerjakan dan masih nyata, maupun proses sudah dan masih dikerjakan. Terus apa dong bedanya? Sebenarnya bedanya adalah penekanan kita pada maknanya atau artinya ya teman-teman. Jadi penekanan kita pada artinya itu yang bisa kita gunakan sebagai pembeda. Sekarang, agar lebih mudah untuk memahami fungsi dari future perfect continuous, saya akan menjelaskan perbedaan dengan future perfect teman-teman. Karena dengan teman-teman mengetahui perbedaan antara future perfect dan future perfect continuous, teman-teman akan tahu ya fungsi dari kedua tenses ini. Perbedaannya untuk future perfect continuous dan future perfect.
future perfect. Nah, ini teman-teman perbedaannya. Kalau future perfect continuous, dia bersifat sementara. Terus, kalau future perfect, dia bersifat permanen. Terus, perbedaan berikutnya, kalau future perfect continuous, dia menekankan tindakan. Atau dalam bahasa Inggris disebut action. Terus kalau future perfect, dia menekankan hasil teman-teman. Menekankan hasil. Atau result. Terus berikutnya perbedaannya. Kalau future perfect continuous, dia menekankan durasi. Menekankan durasi. Atau how long. Terus kalau future perfect, dia menekankan jumlah. Menekankan jumlah. Atau how many. Atau much ya teman-teman. Atau how much. Terus perbedaan yang terakhir, tidak dapat menggunakan non-progressive verb teman-teman. Atau stative verb ya. Stative verb. Nah, kalau future perfect, dia dapat menggunakan stative verb. Dapat menggunakan stative verb. Nah, ini perbedaan antara future perfect continuous dan future perfect. Jadi ini penekanannya pada artinya teman-teman atau maknanya ya. Coba teman-teman sebut 7 kali ya. Fungsi dari future perfect continuous yaitu sementara, menekankan tindakan atau action, menekankan durasi atau how long, dan tidak dapat menggunakan stative verb. Terus kalau future perfect, dia bersifat permanen, menekankan hasil atau result, menekankan jumlah, how many atau how much, dan dapat menggunakan stative verb. Gimana teman-teman, sudah ingat kan? Iya, sekarang saya sudah ingat. Karena teman-teman sudah ingat, sekarang saya akan memberikan contoh kalimat. Contoh kalimat perbedaan yang pertama yaitu yang sementara dan permanen teman-teman. Sementara. Nah, sementara ini apa sih? Sementara ini menggunakan tenses future perfect continuous. Saya singkat ya teman-teman. Terus, yang satunya bersifat permanen. Kalau permanen berarti pakai apa? Pakai future perfect teman-teman. Ini bersifat permanen. Contohnya, sementara berarti gimana nih kalimatnya? By the end of this month. By the end of this month, Satria will have been studying economics. Belajar ekonomi teman-teman. Selama 3 months. By the end of this month, Satria will have been studying economics for 3 months. Nah, ini menjelang akhir bulan ini, Satria telah belajar ekonomi selama 3 bulan. Nah, ini maksudnya gimana? Berarti belajar ekonominya bersifat sementara penekanannya teman-teman. Kalau bersifat permanen, berarti dia menggunakan
future perfect. Berarti gimana? Sama, tinggal diganti verbnya aja teman-teman. By the end of this month, Satria, ini kan will plus have plus been plus verb ing atau verb ing ya. Nah, ini tinggal kita ubah menjadi rumus dari future perfect. Gimana rumusnya? Will plus have plus verb 3. Will have plus verb 3. Studied. Terus objeknya juga sama ya. Economics for 3 months. Jadi, kalau yang atas bersifat sementara, kita pakai future perfect continuous. Dan kalau yang bawah, kita pakai future perfect untuk penekanan arti yang bersifat permanen, teman-teman. Agar teman-teman semakin paham, sekarang saya kasih contoh satu lagi nih. Contohnya, Lala will have been working as a digital marketer for selama 3 years by the next year. Nah, ini Lala telah bekerja sebagai digital marketer for 3 years selama 3 tahun menjelang tahun depan, teman-teman. Ini berarti penekanannya adalah pekerjaan Lala ini bersifat sementara. Nah, kalau yang bawah dia mau bersifat permanen, tinggal kita ubah verbnya aja ya teman-teman. Verbnya yang mana sih? Will, have been plus verb ing. Kita ubah aja verbnya. Jadi Lala tetap ya subjeknya. Verbnya jadi will, have. Verbnya diubah jadi verb 3. Jadi work. Will have work. Ini berarti penekanannya adalah pekerjaan Lala sebagai digital marketer bersifat permanen. Objeknya sama ya teman-teman. Objeknya sama ini. Jadi gimana teman-teman sekarang mengerti kan perbedaan antara future perfect dan future perfect continuous? Kalau future perfect continuous untuk penekanan makna atau arti yang bersifat sementara, kalau yang permanen menggunakan future perfect. Iya, sekarang saya mengerti. Karena teman-teman sudah mengerti, berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan yang kedua. Yang future perfect continuous menekankan tindakan atau action. Ini menggunakan tenses future perfect continuous. Nah, yang satunya menekankan hasil atau result. Ini tensesnya menggunakan future perfect. Contohnya, yang pertama, you will have been playing piano for 2 hours when saya arrive. Nah, ini dia menekankan tindakan teman-teman. Kamu telah bermain piano selama 2 jam ketika saya tiba. Ini yang ditekankan adalah bermain pianonya atau tindakannya ketika saya tiba. Kalau yang menekankan hasil atau result, tinggal diubah tensesnya teman-teman. Kita gunakan future perfect. You will have played piano for 2 hours when
I arrive. Ini karena dia menggunakan rumus dari future perfect, dia menekankan hasilnya ya teman-teman. Jadi hasil dari kegiatannya yaitu bermain piano. Makanya pakai tensesnya future perfect, will have plus verb 3. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum hafal nama tenses, rumusnya, maupun cara menggunakan subject verb agreement-nya, teman-teman coba lihat dulu di playlist teman-teman. Di situ saya telah menjelaskan bagaimana sih cara mudah menghafalkan nama tenses, rumusnya, maupun subject verb agreement-nya. Coba teman-teman tonton dulu ya. Jika teman-teman sudah tahu, kita lanjutkan lagi nih. Contoh berikutnya. Contohnya, Caca. Di Caca nih teman-teman. Caca ngapain sih? Caca will have been cooking. Cooking apa nih? Cooking rawon. Memasak rawon for 20 minutes. Selama 20 menit. By the end of the day. Menjelang akhir hari ya teman-teman. Ini yang ditekankan adalah tindakannya, yaitu memasaknya. Kalau mau dijadikan menekankan pada result atau hasil, verbnya tinggal kita ubah aja teman-teman. Kalau ini will have been plus verb ing atau verb ing. Kita ubah aja menjadi will have plus verb 3, cook. Nah, ini udah jadi penekanan pada result. Subjeknya samain ya, objeknya juga sama. Gimana teman-teman sekarang sudah mengerti kan yang menekankan hasil? Kita menggunakan future perfect. Kalau menekankan tindakan atau action, kita menggunakan future perfect continuous. Berikutnya perbedaan yang ketiga, yang menekankan durasi atau how long. Menekankan durasi atau how long. Ini menggunakan tenses future perfect continuous. Dan satunya menekankan jumlah. Ini how many atau how much ya teman-teman. Tergantung countable atau uncountable. Ini menggunakan future perfect. Contoh kalimatnya, Rashid. Rashid nih ngapain sih? Rashid will have been sleeping for 2 hours. Selama 2 jam. By the time Harun gets home. Rashid akan sudah tidur selama 2 jam pada saat Harun pulang. Nah, di sini yang ditekankan adalah durasinya teman-teman, atau how long. Yang mana sih yang durasi? For 2 hours. Iya benar, ini yang ditekankan. Jadi kalau kita mau menekankan durasi atau how long, kita pakai tenses future perfect continuous teman-teman. Contoh lagi ya biar teman-teman semakin paham. By the next week, Kusuma will have been living in Timika. Di Timika nih teman-teman, Papua ya. Timika for years. Nah, menjelang minggu depan, Kusuma akan telah tinggal di Timika selama 4 tahun.
Ini dia mau menekankan durasinya teman-teman. Durasi tinggalnya yaitu 4 tahun. Sekarang kalau kita mau menekankan jumlah atau how many atau how much, kita pakai future perfect. Contohnya, Rina will have, pakai future perfect berarti will have plus verb 3 teman-teman. Written a number of, sejumlah novels by the next year. Nah, ini Rina akan telah menulis sejumlah novel menjelang tahun depan. Nah, ini yang ditekankan adalah jumlah. Yang mana sih yang jumlahnya? Yang jumlahnya adalah number of novels. Jadi, kalau kita mau menekankan jumlah atau how many atau how much, kita pakai future perfect. Kalau kita mau menekankan durasi atau how long, kita pakai future perfect continuous, teman-teman. Nah, ini adalah perbedaan yang ketiga yang kita tekankan dari artinya ya. Yang terakhir, perbedaannya yaitu kalau future perfect continuous tidak dapat menggunakan non-progressive verb atau stative verb. Kalau future perfect dapat menggunakan non-progressive verb. Stative verb atau non-progressive verb, dia adalah non-progressive verb atau stative verb. Dia adalah verb atau kata kerja yang menyatakan keadaan atau situasi atau kondisi yang tidak berubah, teman-teman. Maksudnya tidak berubah gimana sih? Contohnya emosi, hubungan atau relationship. Terus indera kita ya, sense, itu juga masuk dalam non-progressive verb. Contohnya gimana sih? Nah, ini untuk future perfect continuous, future perfect continuous, dia tidak dapat menggunakan non-progressive verb. Nah, kalau future perfect, dia dapat menggunakan non-progressive verb, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini ya kalimatnya. I will have been knowing, or dia perempuan, for years. Nah, ini know, mengetahui, adalah stative verb atau non-progressive verb. Jadi, dia tidak boleh digunakan untuk apa? Tenses yang continuous. Jadi, will have been knowing ini tidak boleh. Berarti harus gimana? Dia harus diubah jadi apa? Future perfect. Will have known. Mengetahui ya. Or for years. Selama bertahun-tahun. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti akan saya jelaskan pada video yang terpisah mengenai non-progressive verb atau stative verb. Yang penting sekarang teman-teman sudah ada gambarannya ya. Kalau future perfect continuous tidak dapat digunakan dalam non-progressive verb atau stative verb sama teman-teman future continuous juga tidak boleh. Nah, ini harus menggunakan future perfect atau simple future ya. Sekarang, karena teman-teman sudah tahu semua perbedaan antara future perfect continuous dan future perfect berdasarkan penekanan pada artinya, berikutnya saya akan menjelaskan keseluruhan dari fungsi tenses pada video berikutnya.